Halo kelas 2, bertemu lagi bersama Ibu Fergi. Hari ini, di kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan sedikit pendahuluan tentang pelajaran bahasa Inggris. Ya. Jadi, kelas 2B yang mengajarkan bahasa Inggris itu adalah Ibu Fergi lagi. Ya. Jadi, jangan bosan-bosan. Oke. Hari ini Ibu Ferdi mau menjelaskan tentang apa saja pelajaran yang akan kita pelajari selama 1 tahun, yaitu 2 semester. Jadi nanti akan ada 6 tema selama 1 tahun pelajaran kita. Tema yang pertama yang akan kita pelajari adalah a new phrase, di mana kita akan berkenalan satu sama lain bersama teman-teman yang lain. Ibu Ferdi akan ajarkan tentang bagaimana mengucapkan salam kepada teman, atau menyapa teman, atau menanyakan kabar kepada teman. Kemudian, Ibu Fergie juga akan mengajarkan anak-anak tema My I Borrow, yaitu bolehkah aku meminjam? Di situ anak-anak akan belajar tentang bagaimana meminjam dengan baik, kemudian akan ada beberapa vocabulary tentang benda-benda yang ada di sekitar kita yang biasa kita pakai di sekolah, ya. Kemudian ada, nah ini wash your hand, cuci tanganmu. Di sini selain kita belajar tentang vocabulary anggota-anggota tubuh, kita juga akan belajar apa pentingnya mencuci tangan. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, penting sekali kita mencuci tangan dengan sering, ya, supaya apa? Supaya tubuh kita terjaga, supaya kita tetap bersih dan juga terhindar dari banyak penyakit. Kemudian tema yang keempat ini akan kita pelajari di semester kedua. Yang pertama, I want some noodles. Nah, di sini kita akan belajar vocabulary tentang nama-nama makanan. Kemudian ada lagi a blue shirt, di mana kita akan belajar tentang kebutuhan yang kita pakai biasanya. Baju kita, celana, kita akan pelajari itu dalam bahasa Inggris itu bagaimana. Kemudian yang terakhir, kita akan belajar tentang where is the chair. Kita akan belajar vocabulary juga nih yang ada di dalam kelas biasanya ya. Nah, apakah itu saja Bu Fergi di dalam kelas bahasa Inggris? Oh, tentu saja tidak. Kita akan belajar dengan menyenangkan ya. Dalam kelas bahasa Inggris Ibu Fergi, nanti kita akan belajar vocabulary yang pertama pastinya ya. Kemudian listen and talk. Anak-anak ada kesempatan untuk mendengarkan dan berbicara. Tidak hanya mendengarkan, jadi anak-anak harus juga bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Paling tidak bahasa Inggris yang sederhana seperti vocabulary tadi. Kemudian kita akan play the game. Hai, siapa yang menunggu-nunggu kesempatan ini? Ibu Fergie paling senang bagian ini. Karena kita akan bermain permainan bersama-sama. Kemudian, kita akan bernyanyi, sing a song. Sama seperti pelajaran kita waktu kelas 1, banyak sekali lagu-lagu yang akan kita nyanyikan. Dan itu juga sangat menyenangkan. Kemudian kita akan mewarnai bersama dan juga masih banyak hal lain lagi yang bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, ini yang perlu anak-anak perhatikan. Sama dengan pelajaran yang lain, ada 2 platform yang akan kita pakai. Yang pertama, apa itu? Ya, Zoom, dan juga yang kedua, Google Classroom. Zoom ini kita akan gunakan untuk kita tatap muka setiap jadwal pelajaran bahasa Inggris. Nanti Ibu Ferdi akan share link ke orang tua tentang jadwal atau link Zoom meeting kita. Ibu Ferdi berharap anak-anak join atau bergabung di waktu-waktu dan jadwal-jadwal yang telah ditentukan. Kenapa? Supaya anak-anak semakin mengerti pelajaran yang Ibu Ferdi bagikan. Jadi anak-anak tidak hanya membaca materi atau tidak hanya menonton video, tapi kita bisa bertemu melalui Zoom meeting. Kemudian yang kedua adalah Google Classroom. Nah, di situ anak-anak bisa mengambil materi yang Ibu Ferdi upload. Kemudian anak-anak bisa mengunduh jika Ibu Ferdi memberikan tugas kepada anak-anak. Ibu Ferdi boleh tidak kirim lewat WA? No ya, kita menggunakan 2 platform ini. Jadi kita gunakan dengan maksimal, oke? Kemudian, nah ini, sebelum pelajaran dimulai, anak-anak kan sudah dapat jadwal tuh. Anak-anak tahu kapan kita akan tatap muka. Saat tatap muka, dan saat anak-anak belajar sesuai jadwal, yang perlu dipersiapkan adalah buku cetak.
Anak-anak semua sudah memilikinya ya, yang judulnya Grow with English. Jadi anak-anak harus punya itu. Beberapa tugas Ibu Fergie akan ambil dari buku itu ya. Kemudian satu buku tulis biasa yang tipis saja, bukan yang buku tematik ya. Jadi buku tulis biasa saja. Kemudian alat tulis ya. Kita perlu alat tulis untuk apa? Untuk menulis. Kalau tidak ada bagaimana mau belajar? Oke, itu yang harus dipersiapkan ya. Kemudian, nah seperti pelajaran-pelajaran yang lain, Ibu Fergie juga punya penilaian. Itu tujuannya untuk melihat apakah anak-anak sudah mengerti materi yang Ibu Fergie sampaikan atau materi yang Ibu Fergie berikan kepada kalian semua, ya. Dan juga penilaian-penilaian ini Ibu Fergie harapkan anak-anak bekerja dengan jujur, ya. Artinya dengan jujur apa? Kan anak-anak yang sekolah, jadi yang kerjain siapa? Anak-anak, ya. Tidak perlu anak-anak mau nilai yang bagus tetapi minta orang lain yang kerjakan. No, no, no. Itu namanya kita tidak jujur dan tidak bertanggung jawab ya. Jadi Ibu Fergie mau anak-anak bertanggung jawab terhadap formatif dan sumatif yang Ibu Fergie berikan. Oke? Nah, seperti biasa, formatif akan Ibu Fergie berikan di waktu-waktu atau di minggu-minggu sebelum kita mengakhiri unit. Ya, minimal nih. Di dalam satu semester, Ibu Fergie akan berikan 2 formatif. Itu minimal. Jadi bisa lebih dong ya. Jadi anak-anak harus belajar. Ketika Ibu Fergie berikan soal melalui Google Classroom dan Ibu Fergie tulis itu formatif, itu artinya Ibu Fergie ambil nilai ya. Nah, penilaian yang kedua itu adalah penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif ini adalah penilaian akhir unit, di mana Ibu Fergie tidak hanya mengetes atau melihat kognitif anak-anak, tapi Ibu Fergie mau lihat psikomotornya. Ibu Fergie mau lihat afektifnya. Psikomotor ini biasanya Ibu Fergie mau lihat bagaimana cara anak-anak berbicara dalam bahasa Inggris. Berani atau tidak? Dan Ibu Fergie juga nilai tanggung jawab anak-anak dan disiplin anak-anak selama mengikuti kelas bersama Ibu Fergie. Nah, jadi sampai bertemu di kelas-kelas di minggu-minggu selanjutnya di kelas bahasa Inggris. Semoga di situasi yang menyulitkan ini kita tidak kehilangan sukacita, tetapi kita masih bisa bertemu teman, bisa bertemu guru melalui media yang ada. Tetap semangat ya. Bye, see you.